laut. Laut, laut menjadi tempat tinggal hewan-hewan indah seperti penyu, clownfish, dan masih banyak lagi. Tapi di balik keindahan itu tersimpan hewan-hewan dengan bentuk yang nggak normal gitu. Kalian lihat, ini bakal lebih cocok disebut sampah plastik daripada hewan. Tapi bagaimana jika laut dikombinasikan dengan zaman purba, zaman dimana bumi itu masih gadis? Maksudku, dimana kondisi bumi itu benar-benar beda dengan sekarang. Makhluk seperti apa yang akan dihasilkan dari kombinasi itu? Kalian bingung, saya bingung, ilmuwan juga bingung. Tuli monster adalah hewan yang ditemukan oleh kolektor fosil amatir bernama Francis J. Tully pada tahun 1955 di lapisan fosil Mason Creek, Illinois, Amerika Serikat. Pas dibawa ke museum untuk diidentifikasi, ilmuwan bingung. Lah, lu hewan apa anjir? Setelah beberapa dekade, ilmuwan meneliti bagaimana hewan ini hidup. Monster Tully hidup sekitar 300 juta tahun lalu di perairan pesisir dangkal tropis dan muara berlumpur di wilayah yang kini menjadi Illinois, Amerika Serikat. Mungkin ia menggunakan moncongnya untuk menangkap mangsa kecil atau mengorek lumpur untuk mencari makanan. Dan ukuran dia nggak segede kelihatannya, karena ukurannya itu sekitar 15-35 cm. Jadi dia emang pantas ya menyandang nama monster. Sebenarnya kisah hewan ini agak panjang. Selama bertahun-tahun ilmuwan berdebat soal dia sebenarnya masuk kelompok hewan apa. Ada penelitian yang menganggap Tully monstrum sebagai vertebrata, tapi penelitian lain kemudian mempertanyakan kesimpulan tersebut. Jadi sampai sekarang identitas hewan ini masih diperdebatkan. Balik lagi, ilmuwan bingung, saya bingung, kalian juga bingung. Ini adalah salah satu kerabat awal dari keluarga besar Arthropoda, yaitu kelompok yang sekarang diisi kalajengking, lobster, kelabang, dan masih banyak lagi. Kalau garis evolusinya kita tarik sekitar 500 juta tahun ke belakang dalam sejarah evolusi kelompok ini, kita bakal menemukan hewan-hewan purba seperti Opabinia. Dan kalau kalian lihat lebih seksama, bentuk tubuh dia absurd banget kan? Dia punya moncong semacam capit dan dia punya 5 mata. Maruk banget aja. Anomalocaris, hewan anomali yang hidup sezaman dengan Opabinia, yaitu di sekitar 500 juta tahun yang lalu di periode Kambrium. Dan ya nggak salah kalau disebut hewan anomali, karena Anomalocaris sendiri terdiri dari kata Yunani kuno anomalos yang berarti aneh atau tidak biasa, dan karis yang berarti udang. Kalau digabung jadilah udang aneh, udang freaky. Sefreaky-freakynya dia, ternyata dia itu salah satu predator besar di periode Kambrium. Tidak seperti udang-udang yang sering kalian makan. Ini udang gede sih kalau dibandingkan dengan hewan-hewan laut di periode Kambrium. Ukurannya sekitar 20-38 cm. Kemungkinan kalian bisa menganggap hewan ini aneh karena ada apa ini? Capit. Bagian ini disebut sebagai appendix raptorial, berfungsi untuk mencengkram, memegang, atau merobek mangsa seperti hewan cakang keras atau makhluk lunak di lautan purba. Hell nah. Di sini apakah ada fans Attack on Titan? Ini makhluk yang mengubah manusia menjadi Titan. Tapi kalau di dunia nyata, ya dia cuma sebatas makhluk hidup. Dan balik lagi, ilmuwan bingung, saya bingung, kalian apalagi. Tapi ya sebenarnya wajar aja, karena ini hewan hidup sekitar 508 juta tahun yang lalu dan sains juga bisa salah. Ilmuwan sempat salah memasang posisi tubuhnya. Kaki berduri yang dipakai untuk berjalan dikira sebagai duri di punggung, sementara bagian bawahnya dianggap bagian atas. Kebalik jir. Wajarlah, manusia bukan nabi boy. Nah, jujur, gua selama ngedit video ini merinding anjing, karena gua lumayan takut sama laut dan hewan-hewan tadi makhluk laut semua. Jadi video kali ini kita tutup dengan makhluk laut air tawar. Kalian pernah nonton atau main Pokemon? Nah, ini hewan mirip sama Pokemon dengan nama Drakloak. Apa yang buat mereka mirip? Kepalanya. Ini kepala dia kenapa, Cuk? Kenapa bentuknya unik gini anjir? Diplodocus adalah amfibi purba yang hidup sekitar 275 juta tahun yang lalu, dan bentuk kepalanya yang melebar ini adalah salah satu ciri paling khasnya. Fungsi bentuk kepala ini sendiri masih menjadi bahan pembahasan dengan beberapa hipotesis yang mencoba menjelaskan bagaimana bentuk tersebut membantu kehidupannya di air. Lagi-lagi, ilmuwan bingung, saya bingung, kalian. Jadi setelah melihat makhluk-makhluk purba tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bumi purba itu